Puji Tuhan, shalom. Saudara diberkati, amin. Ada sukacita? Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya, karena kasih setia Tuhan kita hidup kita ya, luar biasa kesaksian hari ini ya. Wow, sangat menghibur, sangat membuat kita bersukacita, amin. Makanya saya sarankan ya sama bapak-bapak, bilang sama istrimu nanti pulang ke sini, betapa beruntungnya aku memiliki kamu. Amin. Ya. Dibilang, jangan nak dibilang, amin. Nanti bapak bebek pulang ke rumah ya, bilang sama istrinya, aduh betapa beruntungnya aku memiliki kamu, bilang gitu ya. Bilang sama istrinya tapi jangan sama yang lain. Ya. Amin, saudaraku. Begitu orang Barigas itu seperti itu, amin. Saya bilang sama istri saya, ya, kamu betapa beruntungnya saya. Ya iyalah katanya. Aduh, nanti Bapak Atur juga akan mengatakan demikian. Beruntung kamu punya aku, gitu. Jangan Mama Atul aja yang bilang begitu kan ya. Haleluya. Tapi suami-suaminya bilang begitu sama istrinya. Betapa beruntungnya. Nanti Pak ini pun akan mengatakan demikian, Bapak Farel. Ya. Enggak. Betapa beruntungnya aku memiliki kamu. Itu. Haleluya, amin. Pasti itu nanti terjadi. Ya, kita bersyukur sama Tuhan ya. Aduh, luar biasa. Tuhan semakin mengubahkan kita hari lepas hari, amin. Itu namanya ada pertumbuhan. Ya, jadi nggak begitu saja. Itu namanya bertumbuh secara rohani. Ya, asal kita mau melakukan firman Tuhan, amin. Kita pasti diubah Tuhan, asal kita mau melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau melakukan firman Tuhan, ya apa boleh buat, hidupnya akan begitu saja. Begitu saja. Tapi kita bukan orang yang begitu saja, amin. Kita akan terus naik, dibawa dan terus naik, amin. Tidak menjadi turun. Haleluya. Saudara, kita memang sudah belajar tentang doa beberapa lama ini. Ya, lakukan. Amin. Bukti kita mengandalkan Tuhan adalah kita berdoa. Bukti Tuhan adalah kekuatan kita adalah ketika kita berdoa. Ketika kita setia berdoa, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Kita nggak bisa mengalahkan nama nafsu loh. Perhatikan baik-baik. Kita nggak bisa mengalahkan dunia ini. Nggak bisa, saudara-saudara. Percaya aja. Kalau bukan Tuhan yang menjadi kekuatan kita, kita nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu makanya, itu tadi kan nggak dengar itu yang di Palangkaraya itu terjadi. Istri saya juga tadi ada cerita di mobil. Ya, anaknya diletaknya, dibuangnya. Ya, di depan gereja. Mungkin pikirnya hanya orang gereja yang mau menampung anak saya ini. Mungkin pikirnya begitu kali. Ya, entah siapapun itu ya, dibuangnya. Itu makanya, ya, Bapak Atur masih mengucap syukur, amin. Waktu itu gak dibuang, haleluya. Tetapi kita tetap syukur aja, bersyukur sama Tuhan. Aduh, ya luar biasa tadi kesaksian Mama Atul itu. Tuhan katanya. Haleluya. Tapi ada Bapak yang tidak pernah membuang kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dialah Bapa yang mengasihi kita. Dia rela mati untuk kita. Oh, itulah Tuhan kita. Amin, saudaraku. Nah, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita siang hari ini? Saudara, kita sudah belajar tentang doa dan ketaatan. Ketaatan itu apa sih sebenarnya? Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah penyembahan, itulah yang Tuhan mau. Yuk kita buka baca ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Nah, ini. Ya, kita mau belajar sebentar tentang firman Tuhan, amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kehidupan kita. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa apa? Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Saudara percayalah bahwa kita ini makhluk rohani. Kita ini makhluk rohani. Apa itu makhluk rohani? Makhluk yang kekal, tidak akan pernah mati. Perhatikan baik-baik. Yang mati itu tubuh kita. Dari debu kembali kepada debu. Tetapi kita adalah manusia atau makhluk yang kekal. Nah begitu juga Allah. Dia itu adalah roh. Kita ini sebenarnya makhluk roh. Itu makanya selagi kita bernapas di muka bumi ini, selagi kita hidup, ya, satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di muka bumi ini. Selama kita hidup dalam tubuh ini, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kita akan hidup begitu-begitu saja. Enggak. Kita akan menjadi tua, menjadi lemah. Dan tubuh kita ini akan kembali menjadi debu. Amin saudaraku. Tanamkan itu di pikiran kita, bahwa kita ini enggak selamanya ada di muka bumi ini. Enggak. Itu makanya orang suka lupa selagi dia hidup di muka bumi ini, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Karena Allah itu roh. Itu sebabnya Bapa bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, mengajar kita. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar, iya perhatikan, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah apa? Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, yang Tuhan menghendaki itu kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran. Itu artinya menyembah Tuhan itu, menyembah Allah itu dalam kebenaran. Dalam kebenaran loh. Menyembah Allah dalam roh. Saudara perhatikan, kita artinya menyembah Allah dalam roh itu, menyembah Tuhan Yesus dalam roh itu paling dalam. Dari lubuk hati kita yang paling dalam kita menyembah Dia. Percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia. Bagaimana mungkin orang menyembah kalau tidak percaya? Amin saudara. Menyembah dari kedalaman yang paling dalam hidup kita, dari hati kita yang paling dalam, yang tidak terlihat oleh orang lain. Ya, bukan hanya sekedar di permukaan. Rajin ibadah. Coba lihat bangsa Yahudi menyembahnya di bait suci itu. Mereka menutup kepalanya itu, topi itu. Ya, kalau orang lihat orang Yahudi pakai topi itu, saudaraku, ya, itu lambang menyembah kepada Tuhan, berdoa itu, menundukkan kepalanya itu. Nah itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Menyembah, tapi bukan hanya sekedar menyembah Tuhan itu secara jasmani yang kelihatan, tapi dari lubuk hati yang paling dalam, memancar dalam alam jasmani. Benar kan saudara? Amin kan? Amin saudara? Begitu yang Tuhan mau. Roh kita, rohani kita itu menyembah Tuhan. Jasmani terpancar dari jasmani dan tubuh kita itu terpancar dari jiwa dan tubuh kita. Oh, kita adalah penyembah Tuhan. Terjemahan lain sebagian bilang katanya sebenarnya yang dimaksudkan Yesus itu adalah roh besar. Yang saya pelajari begitu. Sebenarnya itu dulu penulis ini tidak menuliskan huruf besar. Menyembah Allah dalam roh kudus dan dalam kebenaran. Saudara perhatikan baik-baik. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kita menyembah Tuhan dari kedalaman hati, dari hal yang tidak kelihatan, yang mungkin orang tidak lihat. Amin saudaraku. Tapi kita dimanapun kita berada, bahwa kita adalah penyembah Tuhan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau.
bahwa kita menyembah Allah dalam roda kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Itu sebabnya hati-hati kita. Hidup ini sudah sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Perhatikan baik-baik. Saudara, menyembah Allah dalam roh, menyembah Allah dalam kebenaran. Perhatikan. Apa artinya menyembah Allah dalam kebenaran? Saudara, kebenaran adalah Allah sendiri. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kata Tuhan Yesus begitu. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Perhatikan. Kebenaran itu adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan, perintah Tuhan, itulah kebenaran. Karena perintah-perintahnya adalah hidup yang kekal. Saudara, kalau kita menyembah Tuhan, harus dalam kebenaran. Sekali lagi, apa artinya kebenaran? Perintah Tuhan, firman Tuhan, Allah itu sendiri. Kita harus menyembah Dia dalam perintahnya. Itu sebabnya kalau kita tidak hidup menyembah Tuhan dalam perintah Tuhan, dalam firman-Nya, kita bukan orang yang menyembah Tuhan. Bukan penyembah yang seperti itu yang Tuhan inginkan, yang tidak menyembah Dia dalam firman, yang tidak menyembah Dia dalam kehendak-Nya. Satu hari nanti akan banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu? Ya, Matius 7:21. Tapi firman Tuhan bilang apa? Nyahlah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa. Itulah penyembahan yang benar. Itulah artinya hidup dalam kebenaran. Menyembah Allah dalam kebenaran. Menyembah Allah dalam roh, menyembah Allah dalam kebenaran. Penyembah-penyembah seperti itulah yang Bapa kehendaki, menyembah dalam kebenaran. Apa artinya? Taat melakukan perintah Bapa. Saudara, ketaatan adalah bukti penyembahan kita. Saya lagi ingatkan. Kemarin saya sudah ingatkan kita. Kalau kita nggak taat pada perintah Tuhan, kita bukan orang yang sedang menyembah Tuhan. Kalau kita nggak mau melakukan perintah Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita bukan orang yang menyembah Tuhan. Yakobus mengatakan, setan-setan percaya kepada Allah, tapi mereka gemetar. Setan tuh tahu Allah itu kebenaran, tetapi dia nggak melakukan kebenaran, tidak taat pada kebenaran. Setan tahu. Itu makanya kita setelah orang yang ditebus Tuhan, kita harus hidup dalam penyembahan yang benar. Yang percaya katakan amin. Harus hidup dalam penyembahan yang benar. Sama-sama katakan, harus hidup dalam penyembahan yang benar kepada Yesus. Amin. Menyembah dalam kebenaran, menyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran, menyembah Allah dalam kebenaran. Sekali lagi, artinya hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Itu namanya penyembah yang benar. Amin. Dimanapun kita berada, mau dilihat orang, gak dilihat orang, mau di lapangan voli, di lapangan sepak bola, mau di lanting, mau di warung, mau di tempat pancingan, mau di mana lagi? Mau di perjalanan. Kita adalah orang yang menyembah Tuhan. Orang yang sedang menyembah Tuhan. Di tempat pekerjaan kita. Kenapa? Kalau kita taat pada firman, kita adalah orang yang sedang menyembah Tuhan hari lepas hari. Itu yang Tuhan mau. Menyembah seperti itu.
Di gereja kita datang memuji Tuhan, iya. Di persekutuan kita memuji dan menyembah Tuhan, iya. Tetapi di luar daripada itu, apakah kita tetap menjadi seorang penyembah yang benar? Sekali lagi gini, menyembah Tuhan dalam kebenaran itu bukan hanya di kamar waktu kita berlutut, bukan hanya waktu kita keluar air mata, bukan. Menyembah Tuhan dalam kebenaran itu adalah ketika kita mau hari lepas hari taat kepada Tuhan. Itu menyembah Tuhan loh. Tidak mengutuki orang seperti kesaksian tadi. Menolong orang. Itu penyembahan. Sekali lagi saudara harus mengerti yang saudara lakukan itu adalah kelakuan kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Kalau kelakuan kita tidak sesuai firman, kita bukan orang yang menyembah Tuhan. Kelakuan kita adalah bukti kita menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu makanya waktu dia bilang, kalau kita sudah menolong orang, Papa, sayang. Ya, kalau kita sudah menolong orang, sayang. Ya, jangan kita mengutukinya lagi. Jangan kita ngomel-ngomel lagi. Waduh, itu kesaksian yang sangat luar biasa. Saudara nggak akan dapatkan di mana-mana itu, hanya di Bereng Rambang. Makanya datanglah beribadah ke Bereng Rambang. Amin. Loh, ini ngamennya ngejek atau apa ini? Amin benaran, amin. Itu bukti penyembahan kita. Menyembah Tuhan itu bukan hanya sekedar naikkan lagu, naikkan nyanyian, nangis-nangis. Bukan sekedar itu saja, iya itu menyembah Tuhan juga. Tetapi kelakuan kita akan membuktikan kita apakah kita seorang menyembah Tuhan dalam kebenaran atau tidak. Amin saudaraku. Kalau jauh dari istri tetap tak dia menyembah Tuhan, ya kan? Kalau sudah pakai kacamata hitam di Palangkaraya, tetap nggak dia menyembah Tuhan. Kalau istri-istri pakai kacamata hitam di Palangkaraya, tetap nggak orang itu menyembah Tuhan. Jangan pakai kacamata hitam. Ada laki-laki ganteng lewat ke pemain sepak bola, leher itu bergerak juga. Amin. Tetap gak kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada? Itu namanya penyembah yang Tuhan inginkan. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh. Ya, Allah itu gak kelihatan loh. Allah itu rohani, roh. Dan barang siapa menyembah dia, apa katanya? Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus. Sama-sama katakan harus. 1, 2, 3 harus. Harus itu perintah. Bukan amun kau tahu harus bisa aja. Bukan begitu. Harus itu melakukan dengan segera. Kalau kita nggak melakukan kena hukum. Sama bos kita aja kita harus tunduk. Kalau bos kita bilang, kau harus ini, harus bersihkan karpet. Ya, kamu harus mentol sore ini. Bukan mentol pencok, mentol amas maksudnya ya. Kamu saya kasih tugas mentol. Tapi kalau anak buah bilang, kau dia aku hendak tuja aku nih, capek aku nih. Kira-kira apa yang akan dilakukan bos? Kalau begitu ya, saya kasih surat keputusan, besok pagi jangan turun lagi. Sama bos kita aja kita hormat kan? Benar nggak? Coba lihat yang dikasih Mama Ngawi itu, terpaksa nggak turun hari Minggu karena apa? Karena bosnya bilang
Jangan turun hari Minggu, katanya. Terpaksa nggak turun kan? Terpaksa diikuti suara bosnya. Ini udah bosnya bilang kita ibadah hari Minggu, dia juga. Suara bos rupanya nggak kedengarannya. Tidak didengarkan ya Manawi ya. Haleluya. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita namanya orang barigas. Tetap sehat rohaninya, amin. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini firman Tuhan loh. Kalau kita menyembah Tuhan itu harus menyembahnya dalam kebenaran, dalam roh. Menyembah Tuhan dan dalam roh dan dalam menyembah Tuhan dalam kebenaran. Artinya hidup kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa membenarkan diri kita sendiri, nggak bisa. Kita memang orang berdosa. Tapi Tuhan sudah benarkan kita. Sudah benarkan kita. Itu makanya Tuhan mau supaya kita menyembah Dia, berdoa kepada Dia dalam kebenaran. Berdoa dalam kebenaran. Menyembah Tuhan dalam kebenaran. Tidak lagi menyimpan yang lain-lain. Oh, haleluya. Tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Tidak lagi. Terbuka sama Tuhan. Seperti perempuan ini, kalau kita baca di atas itu, perempuan yang punya 5 suami loh. Dia mau berkelit sama Tuhan. Panggil suami kamu, kata Tuhan. Aku gak punya suami. Ya, benar kamu, jujur juga. Kira-kira seperti itu. Memang yang ada sekarang ini bukan suamimu, karena kamu sudah punya 5 suami. Nanti baca itu. Yang sekarang ini bukan suami kamu. Coba kawin cerai dia, kawin lagi sampai 5. Dan yang sekarang itu bukan suami kamu. Kok kamu tahu? Katanya. Terbuka di hadapan Tuhan. Setelah Tuhan bilang bahwa penyembah itu yang Tuhan inginkan adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dia dipulihkan Tuhan. Dia pergi ke desanya, ke Samaria, ke kotanya itu. Dia bersaksi, woi orang kota, ada yang mengetahui semua yang telah kuperbuat. Woi. Kalau sekarang mungkin dia akan lari ke lapangan poli. Woi. Ada yang Tuhan berbuat sama aku, yang Tuhan pulihkan. Aku dulu membenci, sekarang gak membenci lagi. Aku dulu, apa namanya pelin bahasa Dayak? Hah? Bisit. Aku dulu begitu, sekarang gak lagi. Coba. Karena aku sudah diberkati Tuhan. Coba, perhatikan. Coba. Kalau dulu mana? Apa yang mau diberi dulu? Benar gak? Benar. Utangnya aja menumpuk. Pulang dari landing berkelahi. Hampir nyanyilah, pulangkan saja aku pada bapakku atau pada ibuku. Sekarang tidak lagi. Diperintahkannya suaminya, Pak, laku akan mina Indonawi. Saudara, kalau suami digitukan senang loh dia. Kalau dibilang beri untuk keluargamu tuh senang dia. Percaya aja. Coba tanya sama suaminya yang ngasih itu kemarin. Pasti dia senang. Oh, dia memperhatikan keluargaku. Gitu, walaupun gak diucapkannya. Amin. Tuh, gak percaya kan amin, kedengaran suaranya itu makanya. Wah. Laku akan mina Indonawi. Oh, oke mah. Wah.
Alangkah indahnya, amin. Itu namanya hidup dalam kebenaran. Nggak usah muluk-muluk, harus tahu sekolah Alkitab, harus kemana-mana. Lakukan aja firman Tuhan, itu namanya penyembahan. Ketahuan dari kelakuan kita, amin. Amin, saudaraku. Berdoalah dalam kebenaran. Berdoa dalam ketaatan pada firman. Kita percaya hati Tuhan kalau melihat kita berdoa, waduh anakku ini hidupnya benar, setia melakukan perintahku. Air matanya turun. Air matanya putih. Aku senang. Kira-kira seperti itulah mungkin saya pikiran saya. Amin, saudaraku. Mulutnya penuh dengan nyanyian sekarang untuk aku. Kalau anak kita aja menyenangkan hati kita, apapun yang kita punya rasanya ingin kita tumpahkan sama anak kita. Amin, saudara. Begitu. Apalagi Bapak kita di surga. Firman Tuhan bilang kan gini, kalau bapakmu yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi bapakmu yang di surga. Amin. Makanya sembahlah Tuhan dalam kebenaran. Sembah Tuhan dalam ketaatan. Itu bukti kita menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, mau di desa mana, di kota mana, mau siapapun yang kita temui, ya, kelakuan kita membuktikan siapa yang kita sembah. Perbuatan kita membuktikan siapa yang kita sembah. Kalau kita bilang kita orang beriman kepada Tuhan Yesus, aku tuh agama Kristen. Siapa Tuhan kamu? Tuhan Yesus lah. Apa buktinya? Anak rela bukti teh. Karena dia melihat kita masih mabuk. Satu kali Pak Gembala pusat, waktu dia baru bertobat di Rengat, ini ceritanya ya. Ya saudaraku, baru bertobat kan tahun 80 bertobat. Langsung Bapak ini menginjili loh, ngumpulin orang untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan. Satu ketika karena orang banyak datang dari agama sebelah, Bapak kumpulkan mereka kadang-kadang sampai jam 3, sampai jam 2 belajar Alkitab. Mereka nggak bosan-bosan. Ya, kalau kita di sini sudah lihat jam, beda. Nah waktu dulu ini di Rengat ini namanya, di Rengat. Jadi Bapak ini karena dia tukang perokok dulu, perokok itu banyak sekali. Sekali beli rokok itu slopan. Ya, kebiasaan dari muda kan. Jadi waktu dia baru bertobat itu ngumpulin orang belajar firman Tuhan sama orang-orang yang agama dari seberang sambil begini. Yuk kita buka Matius. Kopi tebal. Kita belajar firman Tuhan lagi. Ya, sambil belajar firman Tuhan. Tahu nggak Bapak ditegurnya apa? Pak, kata orang seberang itu. Kalau kami sama kitab suci kami itu Pak, hormat kami. Mana bisa kami merokok sama kitab suci kami? Malah kami cium Pak. Kami cium kitab suci kami itu. Mana bisa kami sambil merokok Pak? Besoknya langsung ya, mahamen Pak Pendeta, Pak Gembala Pusat waktu dulu itu mahamen. Malu semalu-malunya. Oh Tuhan, laku ampun. Tahu saudaraku, langsung berhenti. Langsung berhenti. Kenapa? Karena dilihat orang itu kelakuan Bapak ini kok seperti itu sama kitab sucinya. Mereka melihat secara jasmani loh. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Langsung berhenti. Mulai hari itu membaca kitab suci,
mengajarin orang tidak pakai ini lagi. Sampai sekarang. Makanya kelakuan kita akan mencerminkan siapa yang kita sembah. Sama-sama katakan, kelakuanku akan mencerminkan siapa yang aku sembah. Tuhan menghendaki kita menyembahnya dalam kebenaran. Berdoalah dalam kebenaran. Amin, saudara. Berdoalah dalam kebenaran. Berdoa dengan penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Amin. Itulah kebenaran. Tolongin orang dalam kebenaran. Amin, saudara. Itu. Coba kita lihat yuk, Yakobus. Saya nggak lama-lama kok, sebentar saja. Ya, nanti kita katanya mau makan lontong mendengar berita. Lontong. Siap-siap aja kamu lontong. Apa salahmu sampai kamu akan dihantam? Nah, Yohanes 1 ayat 22. Yakobus. Sorry. Yakobus IJ ayat 22. Jadi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu apa? Menipu diri sendiri. Kalau hanya mendengar kebenaran, kalau hanya mendengar firman Tuhan, hanya mendengar kebenaran, buka YouTube, buka narai-narai Facebook, buka narai Instagram, apalagi itu TikTok. Hanya dengar firman Tuhan, hanya dengar kebenaran yang mengenak-enakkan telinga, tapi nggak mau melakukannya. Kita sama dengan orang yang menipu diri sendiri loh. Saudara, jangan percaya sama orang yang suka nipu diri sendiri. Kenapa? Dirinya aja ditipunya loh. Dirinya aja ditipunya, apalagi orang lain. Tuh. Makanya lihat sama orang yang minjem uang, amen. 50.000 gini kada dipulangin, wah. Aduh. Dirinya aja ditipunya, apalagi orang lain. Kalau hanya mendengar firman, hanya mendengar kebenaran, enak-enakin telinga, tapi nggak mau melakukannya, kita sama dengan orang yang menipu diri sendiri. Kita bukan orang yang takut akan Tuhan. Kita bukan orang yang hidup dalam kebenaran. Oh, firman Tuhan itu. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu. Coba lihat lagi Yakobus 2. Tadi di sebelahnya Yakobus 2 ayat 14. Sudah dapat itu? Yang di sebelahnya tadi? Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak dapat. Ayat 17 sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang percaya katakan amin. Kalau perbuatan kita tidak mencerminkan keperintah Tuhan, saudaraku, kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Iman itu artinya percaya. Percaya penuh, itu artinya iman. Kalau perbuatan kita tidak mencerminkan iman kita, kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Itu makanya perhatikan baik-baik. Biarlah doa kita adalah doa yang dalam kebenaran. Amin. Perbuatan kita mencerminkan siapa yang kita sembah. Saudara, kesaksian banyak yang namanya anak Tuhan,
Ya, ketika dia bekerja di marketing ini, ya, marketing itu pemasaran, nawarin barang, nawarin apa, jasa ya. Ketika dia kerja di marketing, ya, masih mau melakukan hal yang tidak jujur. Contohnya marketing mobil lah, ya. Oh, uang mukanya segini. Sebenarnya ada bonusnya, tapi dia nggak kasih tahu. Dia nggak kasih tahu. Dia ambil untuk dirinya. Ketika orang itu tidak jadi mengambil mobilnya, uang mukanya tunggu 3 bulan dulu. Tunggu 3 bulan nggak pulang-pulang. Saudara, saya mau kasih tahu, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di rumah kita, perbuatan kita mencerminkan siapa yang kita sembah. Tuh, coba lihat orang-orang lain, perbuatannya mencerminkan siapa yang dia sembah. Gorok leher orang, bunuh orang, halal. Mengguna-gunain orang, halal. Tidak haram. Kelakuan kita mencerminkan siapa yang kita sembah. Perhatikan, nanti pulang dari rumah, perhatikan baik-baik siapa yang kita sembah. Ya, itu tercermin dari perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu nggak ada gunanya, mati. Amin. Istri-istri seperti tadi itu menguatkan suami, amin. Pulang dari rumah ini cium suami kamu itu, amin. Cuma satu orang yang bilang amin. Ya, ditagih nanti itu suami-suami. Kau udah dengar firman Tuhan, Bang? Mana perbuatanmu gitu lah. Kalau mau lihat suaminya berubah ya gitu, harus layani suaminya, cium pipinya. Amin, saudaraku. Jangan ketika dia bawa uang belasan juta, puluhan juta baru dicium pipinya. Bakena ikon apa? Ganteng tutu ikon apa? Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Tunjukkan perbuatan kita dalam kebenaran, amin. Kelakuan kita menunjukkan siapa yang kita sembah. Ingat ini baik-baik. Catat dalam Facebookmu, catat dalam TikTokmu, catat dalam Instagrammu, catat dalam statusmu. Kelakuan kita mencerminkan siapa yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Makanya perbuatan kita harus sesuai dengan kebenaran. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara, perhatikan, kita akan semakin dipulihkan Tuhan. Saya udah bilang di persekutuan, ya, bahwa semuanya kita yang ada di sini akan diberkati Tuhan melimpah-limpah. Melimpah-limpah diberkati Tuhan. Nanti perhatikan baik-baik. Karena dari tempat ini akan mengalir aliran air kehidupan. Amin, saudaraku. Jadi berkat di mana-mana, jadi berkat di mana-mana kepada banyak jiwa. Amin. Amin, saudaraku. Dan itu terpancar melalui perbuatan kita, melalui kelakuan kita, melalui perkataan kita. Amin, saudaraku. Jangan datang ke tempat pesta lagi, ya, dengan minuman yang dengan minuman yang bisa mabuk. Amin, saudaraku. Kalau datang ke tempat pesta orang, oh Mina, yo, nihup iko ken? Iya. Bah, bu enak. Aduh Mina, aku jadi bertobat. Oh itu elak panati. Elak panati kita tuh harus tahu bersosialisasi. Isu nih, kami oh dia.
Aku. Jangan saudara nanti. Oh, isut kami nak. Oh iya. Itu namanya lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Hanya kami dan Mama Nabi yang tahu lagu itu. Aku masih seperti dahulu. Elak dunia. Amin, saudaraku. Sekarang kembali datang ke pesta orang. Aduh. Saya sangat diberkati loh oleh kisah-kisah kalian itu. Berarti Tuhan sedang berkarya atas gerejanya. Ini bukan muji-muji kalian, bukan. Coba dulu, kemana sih anu nggak gereja? Nyuci piring tempat orang pesta tuh nah. Loh, ini benar nggak? Benar. Pulang-pulang dari situ sakit kepala karena kebanyakan cuci. Tapi sekarang, coba duduk di samping supir, pakai kacamata hitam, terima telepon. Oke, kami jemput. Di mana kalian dapat kalau bukan di Bariga? Amin. Wajahnya semakin kinclong karena suka berdoa. Aduh, orang-orang lain mau bikin kinclongin datang ke salon tiap hari. Tapi ini enggak, karena perbuatannya semakin mencerminkan siapa yang dia sembah. Amin. Nanti wajah kita semakin kinclong. Amin. Apa katanya itu? Semakin apa katanya? Glowing. Tidak pakai skincare lagi tapi bercahaya. Aduh, saya mau panjang-panjangin tapi nanti saudara kelaparan pula ini. Panas lagi ya. Kita berdoa terus untuk pembangunan gereja kita. Amin. Tuhan memberkati, amin. Semuanya akan melayani Tuhan. Berkat mendahului ke depan. Berkat mendahului di depan. Artinya kita diberkati untuk melayani Tuhan. Untuk menunjukkan perbuatan kita yang benar. Amin, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Berkat itu mendahului ke depan. Mendahului di depan. Bagaimana saudara mau memberkati orang lain kalau saudara sendiri tidak diberkati? Berkat itu mendahului di depan. Itu makanya Tuhan mau lihat perbuatan kita itu orang lain diberkati. Orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang, barang siapa yang menyembah Bapa, yang menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh, harus menyembahnya dalam kebenaran. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Itu namanya penyembahan. Kelakuan kita harus dalam kebenaran. Itu namanya penyembahan. Itu namanya penyembahan. Itu namanya penyembahan. Sama-sama katakan. Itu namanya penyembahan. Satu kali lagi. Itu namanya penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Dimanapun kita berada, di rumah kita bersama suami dan anak-anak. Luar biasa papahnya. Apa salahnya memuji suami? Laki nak tutu ikotek. Apa salahnya daripada suami orang ini puji? Si tuyul itu ganteng. Baik lagi. Coba aku dulu sama dia di depan suaminya ngomong itu. Bagaimana suaminya mau bertobat? Amin, saudaraku. Sekali lagi kelakuan kita, perbuatan kita mencerminkan siapa yang kita sembah. Makanya berdoalah dalam kebenaran. Amin. Menyembahlah, bernyanyilah dalam kebenaran. Bergembiralah dalam kebenaran. Bersukacitalah dalam kebenaran. Memancinglah dalam kebenaran. Wah. Sambil bersiul-siul lihat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, teguhkan firman-Mu Tuhan, untuk kami hidupi Tuhan Yesus. Tolong kami mau menyembah Engkau dalam roh, kami mau menyembah Engkau dalam kebenaran Bapa. Sebab itulah yang Kau inginkan Tuhan, sebab itulah yang Kau kehendaki, supaya kami menyembah Engkau dalam roh, supaya kami menyembah Engkau dalam kebenaran.
supaya kami hidup melakukan firman-Mu yang adalah kebenaran. Hidup dalam firman yang adalah kebenaran. Hidup dalam Roh Kudus yang adalah kebenaran. Dalam segala hal, dimanapun kami berada, biarlah kami terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, ketika kami berdoa, ketika kami di rumah kami, ketika kami bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, ketika kami kebaktian ibadah bersama-sama, kami adalah orang-orang yang menyembah Engkau dalam roh dan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.